Karena tidak mempunyai tempat tinggal, Gang Tai dan kakaknya tinggal di rumah Nuri yang disambut dengan baik oleh ibunya. Sementara itu, ketika tidur apa yang ditakutkan Moon Yang tentang masa lalunya kembali ia alami. Dirinya bermimpi buruk tentang yang ia alami di rumah itu. Tetapi ketika dia ingat Gang Tai, kenangan buruk itu langsung hilang. Ketika manajernya menelepon untuk menyelesaikan masalah, Moon Yang mengatakan dia ingin menemani ayahnya yang sedang dirawat. Ia menyuruh manajernya memberitahukan kepada para media jika dirinya akan berhenti sejenak untuk mengurus ayahnya. Di sisi lain, Moon Yang bekerja di rumah sakit mengajarkan pasien ilmu sastra karena permintaan direktur rumah sakit. Kalau menerima pekerjaan itu syaratnya Moon Yang harus membawa ayahnya jalan-jalan. Moon Yang berusaha melakukannya walaupun dirinya sangat membenci ayahnya. Namun semua ini ia lakukan agar bisa dekat dengan Gang Tai. Moon Yang selalu berusaha dekat pada Gang Tai, membuat Gang Tai merasa risih. Karena Moon Yang sering membahas hal-hal yang sensitif di depan umum. Gang Tai sering memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Karena Gang Tai tak memiliki waktu untuk meladeni sifat Moon Yang itu. Bukannya berhenti, Moon Yang malah semakin menjadi-jadi, dan mengatakan dirinya tak akan berhenti sampai kapanpun. Gang Tai merasa kebingungan bagaimana caranya agar membuat Moon Yang tidak mengejarnya. Di sisi lain, Gang Tai juga ingin menyembuhkan trauma kakaknya. Ia mendapatkan kabar baik dari direktur rumah sakit. Sang direktur menyuruh kakak Gang Tai untuk menggambar di dinding rumah sakit karena ia memiliki bakat menggambar. Hal itu merupakan terapi untuk menghilangkan trauma kakak Gang Tai. Keesokan harinya, saat Gang Tai bersama Nuri pergi ke rumah sakit, ia mendapatkan kabar jika Moon Yang membawa salah seorang pasien rumah sakit itu pergi. Gang Tai dan Nuri berusaha mencegat Moon Yang di tengah jalan. Tapi malah Moon Yang menganggapnya sebagai permainan. Gang Tai terpaksa mengejar Moon Yang karena khawatir kepada pasien yang dibawa Moon Yang. Ternyata tujuan Moon Yang membawa pasien itu ke tempat ayahnya yang sedang melakukan kampanye. Di depan para media beserta masyarakat, pasien itu menceritakan jika dirinya diabaikan oleh ayahnya karena tidak pintar, sehingga ia depresi dan menjadi pasien rumah sakit jiwa. Pasien itu terlihat bahagia setelah menyampaikan kebenaran mengenai ayahnya. Gang Tai yang melihat semua itu merasa dirinya tak bisa memahami pasien yang ia rawat. Gang Tai pun berkata apakah dirinya harus melayani Moon Yang bermain perasaan seperti yang diinginkannya. Moon Yang mendengar itu, Moon kemudian tersenyum karena apa yang ia lakukan bisa dimengerti oleh Gang Tai. Tak lama kemudian datanglah seorang pria staf dari ayahnya pasien tadi. Ia mengancam Moon Yang karena telah membawa pasien itu yang merusak citra ayahnya di depan umum. Ancaman itu dibuat bercanda oleh Moon Yang sehingga pria itu marah dan berusaha memukul Moon Yang. Melihat itu, Gang Tai menepis pukulan yang diarahkan kepada Moon Yang. Dengan gagahnya Gang Tai memperingatkannya untuk tidak memukul wanita. Moon Yang semakin terpikat melihat sikap Gang Tai itu. Di dalam mobil, Moon Yang berkata jika Gang Tai sudah siap, dirinya akan membuat Gang Tai dapat menikmati hidupnya. Mendengarnya, Gang Tai hanya bisa termenung sambil menikmati keindahan bunga sakura berguguran. Ketika Moon Yang bercerita mengenai ayahnya, Moon Yang menginginkan ayahnya meninggal. Karena ia menganggap sudah tak berguna lagi.
Mendengar cerita itu, Gan Tai marah dan meminta Moon Yang untuk menghentikan mobilnya di tengah jalan. Gang Tai merasa kecewa telah berharap sesuatu kepada Moon Yang yang tak mungkin bisa ia wujudkan. Moon Yang merasa tidak mengerti dengan Gang Tai mencoba bertanya. Tetapi Gang Tai langsung pergi tanpa menjawab pertanyaannya. Moon Yang masih tidak mengerti dengan semua itu langsung berkata jika dirinya sangat mencintai Gang Tai. Tetapi masih diabaikan oleh Gang Tai yang membuatnya kesal. Sesampainya di istana miliknya, ternyata Moon Yang telah ditunggu oleh manajernya. Ia mengatakan penjualan buku dongeng baru milik Moon Yang dilarang. Oleh karena itu manajernya meminta Moon Yang untuk kembali mengarang buku lain. Namun Moon Yang tak mau karena ingin mendapatkan Gang Tai. Setelah manajernya pergi, Moon Yang kembali memikirkan pernyataan cintanya yang diabaikan oleh Gang Tai tadi. Di sisi lain Gang Tai juga sendiri memikirkan pernyataan cinta Moon Yang tadi. Tapi merasa jika perkataan Moon Yang itu sama sekali bukanlah dari hatinya. Keesokan harinya ayah si pasien kemarin datang ke rumah sakit mencari Moon Yang membawa anaknya merusak citranya di depan umum. Gang Tai yang tidak ingin melibatkan Moon Yang menghampiri ayah si pasien itu yang terlihat emosi. Ketika orang itu mengatakan bahwa anaknya tidak berguna dan hanya menjadi beban. Gang Tai menjadi emosi karena merasa perkataan itu mengingatkan ia perlakuan ibunya kepadanya, sehingga membuat Gang Tai kehilangan kesabaran dan balik membentak orang itu. Orang itu langsung menamparkan Gang Tai di hadapan direktur rumah sakit. Gang Tai hanya bisa terdiam karena tak mau masalah itu semakin panjang. Salah satu suster yang bekerja di rumah sakit itu terlihat marah kepada si direktur karena tak bertindak apapun. Tapi ternyata si direktur ini malah memiliki rencana untuk membalas perlakuan orang itu dengan merekam secara diam-diam dan akan menyebarkannya kepada media. Moon yang datang ke rumah sakit bertemu dengan kakaknya Gang Tai yang sedang menggambar di dinding rumah sakit. Santai yang sangat mengidolakan Moon Yang sangat terkejut melihat kedatangannya. Kali ini Moon Yang datang ke rumah sakit ingin membawa ayahnya jalan-jalan, seperti yang telah disepakati dengan si direktur. Karena menganggap Gang Tai marah kepadanya, ia meminta Nuri untuk membawa ayahnya dari ruangannya. Tapi kemudian ia memanfaatkan Santai untuk mengetahui hal-hal kecil yang selalu dilakukan Gang Tai. Tak lama kemudian Gang Tai datang, ia terlihat kesal karena Moon Yang mendekati kakaknya. Gang Tai tak sengaja membentak kakaknya agar tak dekat dengan Moon Yang. Gang Tai kemudian membawa Moon Yang ke tempat sepi. Moon Yang melihat bekas tamparan di pipi Gang Tai. Moon Yang menanyakan siapakah orang yang telah memukul Gang Tai. Tetapi Gang Tai malah mengabaikan Moon Yang. Gang Tai mengatakan Moon Yang tak memiliki perasaan baik, sedih, gembira, senang, dan masih banyak yang lainnya. Gang Tai meminta Moon Yang agar ia berhenti bersikap seolah mengerti tentang perasaannya. Moon Yang hanya bisa terdiam, karena dikatakan Gang Tai adalah benar walaupun menyakitkan. Tak lama kemudian Nuri membawa ayahnya Moon Yang. Ketika mendekat ayah Moon Yang tiba-tiba langsung berusaha mencekiknya. Tetapi perlakuan ayahnya itu malah membuat Moon Yang tersenyum. Lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Ketika di dalam bus Gang Tai melihat Moon Yang berjalan namun ia mengabaikannya. Sesampainya di rumah Gang Tai melihat buku dongeng yang dikarang oleh Moon Yang. Setelah membacanya ia menyadari Moon Yang sangat ingin bisa dimengerti dengan kekurangannya, yang tak bisa memahami perasaan seseorang. Gang Tai merasa bersalah karena telah berkata kasar pada Moon Yang. Ketika temannya datang dan memberitahu kejadian yang dialami Moon Yang oleh ayahnya, Gang Tai langsung bergegas mencarinya. Dalam keadaan hujan, Gang Tai menemukan Moon Yang sedang berjalan sendirian.
Gang Tai pun melepaskan jaketnya untuk Moon Yang. Momen ini terjadilah sedikit kemesraan antara mereka berdua. Gang Tai membawa Moon Yang ke sebuah montel, tetapi di sana Moon Yang malah berpikir yang tidak-tidak. Karena tak membawa uang, pada akhirnya Gang Tai membawa Moon Yang ke tempat tinggalnya. Moon Yang menikmati waktu berduanya bersama Gang Tai. Gang Tai pergi ke lantai bawah untuk menemui kakaknya yang masih marah karena kejadian di rumah sakit tadi. Dengan penuh perhatian Gang Tai pun terus membujuknya, dan akhirnya kakaknya mau menerima permintaan maafnya. Gang Tai yang tak mau keberadaan Moon Yang di sana menjadi kegaduhan, ia meminta kepada Moon Yang pulang ke rumahnya. Tetapi Moon Yang malah mengancam akan berteriak jika Gang Tai tak mengizinkannya tidur di sana. Gang Tai tak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Moon Yang agar tidak diketahui orang lain. Gang Tai pun membuat alasan pada teman dan kakaknya untuk tidur di bawah karena pipa air sedang bocor. Hingga ketika akan tidur mengetahui jika Gang Tai selalu menyembunyikan ekspresi aslinya, Moon Yang kemudian menanyakan hal itu. Gang Tai mengatakan semua itu ia lakukan agar kakaknya menganggap jika dirinya baik-baik saja, walaupun dalam keadaan susah. Mendengar semua itu, Moon Yang mengerti jika Gang Tai juga memiliki masa lalu yang sangat kelam seperti dirinya. Moon yang merasa penasaran lalu menanyakan tentang gadis masa lalu yang pernah disukai Gang Tai. Gang Tai mengatakan jika dirinya ingin melupakan hal itu, karena telah berbuat jahat padanya. Ketika malam semakin larut, apa yang ditakutkan Gang Tai dengan tingkah Moon yang selalu berusaha menempel kepadanya benar-benar terjadi. Moon Yang sangat agresifnya berusaha agar bisa tidur dekat-dekat dengan Gang Tai membuatnya terpaksa menyeret tempat tidur Moon Yang agar jauh darinya. Paginya Moon Yang terbangun terlebih dahulu. Ia dengan penuh keseriusan diam-diam melihat foto ekspresi yang semalam ditunjukkan Gang Tai. Tak lama kemudian Nuri yang menaruh perhatian kepada Gang Tai datang ke lantai 2 tempat tidur Gang Tai. Ia sangat terkejut ketika melihat Moon yang berada di sana sehingga membuat Nuri cemburu. Nuri menanyakan pada Moon Yang kenapa bisa berada di sana. Moon Yang langsung menjawab, jika dirinya menginap dan tidur bersama Gang Tai dan mengatakan bahwa Gang Tai telah menjadi miliknya dari dulu, bahkan dirinya sudah mengungkapkan perasaannya. Mendengar semua itu Nuri menjadi kesal. Dan ia mengatakan orang seperti Moon Yang tak benar-benar mencinta Gang Tai. Ia beranggapan Moon Yang hanya memenuhi ambisi saja, karena ketika Moon Yang sudah bosan, ia pasti akan membuang Gang Tai. Sepertinya Moon Yang terpancing emosinya, ia mengatakan Nuri pun tak pantas dengan Gang Tai karena munafik dan dikucilkan di sekolah dulu. Tak terima dengan perkataan Moon Yang, Nuri menamparnya. Alhasil terjadilah perkelahian di sana sehingga Gang Tai datang melerai. Tak ingin masalahnya semakin panjang, Gang Tai membawa Moon Yang pergi dari sana. Setelah itu Moon Yang mengajak Gang Tai tinggal di rumahnya, yang membuatkan Gang Tai menjadi marah. Karena merasa jika Moon Yang menganggapnya sebagai barang, yang bisa dibawa kapanpun ia inginkan. Setelah pulang kakak Gang Tai marah karena berpura-pura jika pipa air bocor. Sehingga Gang Tai kembali membujuknya dan meminta maaf. Sementara itu Nuri terlihat sedih atas kejadian tadi, karena Gang Tai sama sekali mengabaikannya dan hanya memperhatikan Moon Yang. Untuk menghilangkan pusing Gang Tai minum-minum dengan temannya. Temannya menyarankan agar Gang Tai tidak dekat dengan Moon Yang.
Karena menurutnya Moon Yang nantinya akan membuat Gang Tai semakin menderita. Tetapi Gang Tai mengatakan, jika setiap ia bersama Moon Yang dirinya selalu melupakan semua masalah yang ia rasakan, termasuk beban hidupnya, sehingga temannya mengerti sebenarnya Gang Tai mulai menaruh perasaan kepada Moon Yang. Di rumah Moon Yang terlihat masih kesal atas kejadian tadi. Karena merasa Gang Tai mengabaikannya dan malah membela Nuri. Keesokan harinya Moon Yang tiba-tiba didatangi oleh manajer beserta asistennya, yang mengabarkan jika perusahaan mereka sudah bangkrut. Karena wartawan yang diserang Moon Yang meminta ganti rugi yang besar, sehingga membuat perusahaannya menjadi tutup. Manajer Moon Yang ingin tinggal di istana Moon Yang. Karena tidak memiliki tempat tinggal, tetapi Moon Yang melarang manajernya tinggal di sana, karena akan ada orang lain yang akan tinggal di sana. Pada saat yang berbeda, Gang Tai mengatakan pada Nuri bahwa ia tidak bisa menerima Nuri. Walaupun begitu Nuri berkata ia akan tetap bertahan dengan perasaannya, dan berharap suatu saat Gang Tai bisa menerima perasaannya itu. Gang Tai hanya terdiam karena tak tega melihat Nuri. Setelah itu Gang Tai pergi ke tempat kakaknya yang ditugaskan menggambar di dinding rumah sakit. Ternyata kakaknya tak ada di sana. Sehingga Gang Tai menjadi panik. Mengetahui Moon Yang membawa kakaknya, dengan wajah marah Gang Tai memperingatkan Moon Yang agar tidak melakukan apapun kepada kakaknya. Sedangkan Moon Yang menyuruh Gang Tai untuk menebak keberadaan mereka. Ternyata Gang Tai sudah mengetahui jika Moon Yang adalah gadis masa lalunya yang pernah ia sukai.